Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari tugas praktikum 4. Jadi dalam aplikasi ini dia akan menampilkan beberapa buku. Nah, dalam sini kita juga bisa mencari buku sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Contohnya, nah, dia akan muncul sesuai apa yang kita cari. Lalu kita juga bisa menambahkan buku. Hmm. Buku yang kita tambahkan akan muncul di urutan ini. Lalu kita juga bisa menambahkan buku dengan mengklik 2 kali buku yang ada pada home. Nah, dia sudah akan tertambah. Oke. Jadi di dalam proyek ini ada menu layout yang mengatur aplikasinya, ada buku-bukunya dan juga ada beberapa Java. Jadi yang pertama bottom menu. Jadi pada kode ini dia akan memberikan navbar home, artbook dan juga favorit yang ditampilkan pada bagian bawah di aplikasi. Selanjutnya ada item book. Jadi item book ini adalah setiap baris buku yang ditampilkan di home. Jadi di dalamnya itu ada sampulnya, ada judulnya, dan juga penulis serta sinopsis singkatnya. Lalu home fragment di sini adalah home dari atau page utama dari aplikasinya, di mana dia akan menampilkan buku-buku, semua buku-buku dan juga terdapat item search. Yang di sini adalah menu favorit buku. Kemudian sini kita bisa pada kode ini itu adalah untuk menambahkan buku. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode Java. Yang pertama itu ada add-book fragment. Jadi pada kode ini dia pertama-tama akan mendeklarasikan variabel-variabel, kemudian juga terdapat variabel penting yaitu boolean is cover selected. Ini berfungsi sebagai penanda yang mendeteksi apakah user sudah mengunggah gambar atau belum. Yang kedua ada fungsi Gallery Launcher. Itu adalah fungsi yang menggunakan Activity Result Launcher. Ini adalah cara yang digunakan untuk membuka galeri. Logikanya ada di dalam kurung. Jika pengambilan gambarnya sukses dan tidak kosong atau URI not null, maka status penanda is cover selected true langsung diubah menjadi true. Lalu sistem itu akan memunculkan pop-up kecil bertuliskan cover dipilih. Kemudian yang kedua ada on-grid view. Nah, di sini terdapat inflator yang berfungsi untuk memuat file desain fragment
add book XML ke layar. Jadi setelah layarnya dimuat, baris-baris ini yang find view by ID akan bertugas untuk mengikat ID komponen di XML ke variabel Java yang sudah dibuat di atas ini supaya bisa dikendalikan. Kemudian ada tombol pilih cover atau button pick cover. Di sini ada perintah button pick cover set on click extender. Jadi saat tombol ditekan dia akan memanggil fungsi galeri launcher yang ada di atas dengan parameter image. Jadi parameter ini akan memberitahu sistem HP untuk segera membuka file manager dan menampilkan file yang khusus bagian gambar saja. Lalu ada button save book yang digunakan untuk menyimpan. Jadi ketika tombol simpan diklik ada beberapa urutan proses. Yang pertama itu sistem akan mengambil semua ketikan user. Ada title, author, year, dan juga sinopsis. Lalu masuk ke bagian validasi if else. Jadi pada ini dia pertama-tama akan mengecek menggunakan is empty. Kalau ada satu saja kolom teks yang belum diisi, proses berhenti dan muncul tos peringatan. Nah, pada bagian if else if, sistem itu akan mengecek status gambarnya. Kalau not is cover selected, artinya cover belum dipilih, jadi sistem juga akan menolak, menyimpan, dan memunculkan peringatan. Yang terakhir, else, berarti semua teks terisi dan cover sudah dipilih. Jadi sistem itu akan menyatakan data berhasil disimpan dan sebagai penutup semua form direset kembali, teksnya dikosongkan dengan set text, dan status gambar dikembalikan menjadi false agar form itu siap digunakan dari awal lagi. Selanjutnya kita masuk pada book.java. Jadi file ini itu bertindak sebagai model atau cetak biru atau blueprint untuk membentuk project atau membentuk buku, objek buku di dalam aplikasi. Jadi yang pertama kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Ada title, author, year, gender, dan juga deskripsi. Juga ada variabel bernama image res yang bertipe integer. Lalu terdapat konstruktor. Jadi ketika kita ingin mendaftarkan satu data buku baru, kita wajib memasukkan semua informasi seperti judul hingga gambarnya ke dalam parameter ini. Nanti nilai-nilai yang dimasukkan tersebut akan langsung disimpan ke dalam variabel yang sudah kita buat di atas tadi. Kemudian terdapat getter. Jadi di bagian bawah ini adalah beberapa metode getter. Ada getTitle, author, year. Jadi fungsi-fungsi ini
yang akan menjadi pintu masuk atau akses untuk mengambil atau membaca data. Jadi ketika kelas seperti adapter membutuhkan teks judul atau gambar untuk ditampilkan ke layar HP, ia tidak bisa mengambilnya sembarang, melainkan harus memanggil metode getter ini dulu. Selanjutnya kita masuk pada file book adapter. Jadi eh, file ini adalah jembatan untuk mengubah data buku dari memori menjadi tampilan visual berupa list di dalam Recycler View. Jadi yang pertama dia akan mendaftarkan book list untuk menampung data-data dan satu variabel penanda yaitu boolean is home fragment. Kenapa ini digunakan? Karena eh, agar file ini atau file adapter ini itu bisa dipakai berulang kali untuk dua halaman yang berbeda tapi dengan aksi klik yang berbeda juga. Yang kedua ada metode onCreate viewHolder. Jadi di sini eh, di sini juga terdapat kelas view holder yang digunakan untuk mengenalkan ID dari layout XML ke Java. Di dalam sini eh, I apa eh, file XML item book ini dipanggil agar eh, membentuk wadah kotak-kotak untuk setiap baris buku yang di layar. Kemudian terdapat metode onBind view holder. Jadi, di sini kita akan memasukkan data. Jadi yang pertama-tama data dari blueprint buku disuntikkan ke dalam komponen layar. Untuk teks penulis, kita akan menambahkan sedikit modifikasi berupa penggabungan string sehingga tahun terbitnya itu em, otomatis muncul di dalam tanda kurung sebelah nama penulisnya. Kemudian ada set on click listener. Di sini kita memanfaatkan variabel is home fragment tadi. Jadi, kalau adapter ini sedang dipakai di dalam home, maka saat buku diklik sistem itu akan memanggil fungsi data dummy, add favorite book. Sistem juga akan mengecek kalau buku baru ditambahkan muncul toast sukses atau pesan sukses. Tapi kalau bukunya ternyata sudah ada di dalam favorit, juga akan muncul pesan. Sebaliknya, kalau adapter ini sedang dipakai di halaman favorit, klik biasanya dimatikan atau nol. Kemudian terdapat long click. Jadi, ini tuh digunakan kalau pengguna menekan dan menahan salah satu buku agak lama, sistem akan memunculkan alert dialog. Ini semacam pop-up dialog yang menampilkan informasi buku secara lebih lengkap, mulai dari judul, penulis, tahun, sampai sinopsisnya, dan dilengkapi dengan tombol tutup kembali. Selanjutnya kita masuk ke dalam file data dummy.
Yang pertama, di sini kita membuat sebuah list kosong bernama favorite book. Ini berfungsi untuk membuat memori penyimpanan ini menjadi global, meski pengguna bolak-balik berpindah dari halaman home ke halaman favorit. Data buku yang sudah disimpan di dalamnya itu tidak akan hilang atau terreset. Kemudian ada metode buku dummy. Ini adalah isi atau pabrik pembuat data utamanya. Jadi di dalam sini itu kita akan memasukkan 15 data buku secara manual, lengkap dengan judul, penulis, tahun, genre, hingga sinopsis dan juga ID-nya. Jadi ketika fungsi ini dipanggil oleh halaman home, dia akan mengirimkan seluruh daftar buku bawaan untuk ditampilkan di layar. Kemudian ada metode favorite book. Jadi ini eh, adalah fungsi getter yang memberikan akses kepada halaman favorit untuk membaca dan mengambil data buku apa saja saat ini yang ada di dalam list favorite book. Kemudian ada metode add favorite book. Jadi ini adalah digunakan untuk mencegah adanya duplikat buku di dalam favorit. Jadi ketika pengguna mengklik buku di halaman home, tapi sistem tidak asal memasukkan data. Jadi di sini dia akan em, melakukan logika looping atau perulangan yang mengecek apakah judul buku ini sudah ada di dalam list favorit. Jika ternyata sudah ada, nanti sistem itu akan langsung menghentikan proses dan mengembalikan eh, nilai false. Tapi jika bukunya belum ada, di situ baru buku yang kita klik tadi akan dimasukkan ke dalam keranjang favorit dan mengembalikan nilai true. Jadi nilai false dan true ini itu yang akan yang tadi ditangkap oleh book adapter untuk memunculkan pesan peringatan TOS yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke dalam favorit fragmen di mana file ini itu untuk menampilkan khusus buku-buku yang sudah kita masukkan ke dalam daftar favorit. Jadi di sini selain mendeklarasikan recycler view dan juga progress bar, kita juga akan eksekutor service dan juga handler. Jadi dua komponen ini itu sangat penting untuk menangani proses di belakang layar atau background thread agar aplikasi itu tidak lag saat memuat data. Lalu ada on view created. Jadi di sini kita akan menyambungkan komponen UI dari em, XML. Di sini kita juga akan mengatur recycler view menggunakan linear layout manager. Lalu langsung memanggil fungsi load favorit data. Kemudian di sini adalah proses memuat data. Jadi di halaman ini ada fungsi ini load favorit data. Di sini pertama kita akan menyalakan progress bar dan menyembunyikan listnya.
Lalu perintah pencarian data dijalankan di dalam eksekutor service. Di sini kita sengaja menaruh thread sleep atau 1,5 detik yang bertujuan untuk mensimulasikan seolah-olah aplikasi itu sedang mengambil data dari server atau database sungguhan. Kemudian ada, jadi setelah jeda selesai dan datanya ditarik dari data dummy get favorite book, kita menggunakan handler post untuk mengirim datanya kembali ke eh, layar utama. Barulah loadingnya dimatikan dan datanya dimasukkan ke dalam book adapter. Di sini kita mengirimkan nilai false ke adapter yang fungsinya itu untuk mematikan aksi klik biasa seperti yang sudah dijelaskan di bagian adapter tadi. Kemudian ada on destroy view. Jadi, di sini kita menambahkan metode ini yaitu untuk mematikan atau men-shutdown eksekutor service ketika halaman favorit ini ditutup. Jadi tujuannya itu agar tidak terjadi kebocoran memori yang bisa membuat aplikasi menjadi berat. Selanjutnya kita masuk ke dalam file home fragment. Jadi, file ini itu bertugas untuk menampilkan semua daftar buku sekaligus menangani fitur pencarian atau search. Jadi, di bagian awal ini kita langsung menarik seluruh data buku bawaan dari data dummy dan menyimpannya ke dalam variabel list asli. Lalu, di dalam metode onCreateView, kita menghubungkan komponen seperti eh, recycler view, progress bar, dan search view ke layout XML-nya. Setelah itu, recycler eh, view langsung diatur menggunakan linear layout manager dan dipasangkan dengan book adapter supaya semua data buku itu langsung ditampilkan saat aplikasi pertama kali dibuka. Nah, di bawah ini kita memasangkan set on query text listener pada komponen search view. Jadi, fitur ini punya dua fungsi pendeteksi, yaitu saat aplikasi pengguna menekan enter submit dan saat pengguna mengetik huruf per huruf atau text change. Jadi, apapun yang diketik oleh pengguna, sistem akan langsung mengirim teks tersebut ke fungsi jalankan pencarian. Kemudian, fungsi jalankan pencarian di bagian ini itu adalah proses fitur filternya yang terjadi. Jadi saat pencarian dimulai, progress bar atau animasi loading dimunculkan dan sistem dan daftar buku sementara disembunyikan. Jadi proses pencariannya itu dijalankan di belakang layar menggunakan uh, eksekutor. Jadi kita menambahkan thread sleep 500
untuk memberikan jeda setengah detik agar ada efek loadingnya. Jadi ak- selama jeda itu, sistem itu akan melakukan perulangan untuk mengecek apakah buku di dalam list asli mengandung kata kunci yang diketik. Jika iya, ya, buku itu akan dimasukkan ke dalam keranjang filtered list. Kemudian, setelah penyaringan selesai, kita menggunakan handler atau looping get main loper untuk membawa datanya kembali ke UI thread agar layar utama atau layar utama. Nah, dari sini animasi loading tadi itu akan dimatikan dan recycler view dimunculkan kembali dan kita pasangkan adapter baru yang isinya khusus menampilkan buku-buku dari hasil pencarian yang ada di fungsi jalankan pencarian. Selanjutnya kita masuk pada main activity. Jadi di sini tuh yang akan mengatur page utama dan perpindahan antar halaman. Jadi yang pertama ada on grid. Di sini akan menyambungkan desain activity main XML, juga terdapat pengecekan save instance state. Jadi logika ini itu akan bertugas memastikan bahwa pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, layar itu tidak kosong dan sistem akan langsung memuat home fragment ke dalam layar dan menandai ikon-ikon home di menu bawah atau navbarnya agar menyala. Kemudian ada set item selected listener. Jadi pada eh, menu navigasi bawah. Jadi fungsi ini seperti sensor yang memantau klik dari pengguna. Di sini terdapat logika if else. Jadi sistem itu akan mengecek ID tombol yang ditekan. Misalnya yang ditekan adalah nav add book, maka sistem akan menyiapkan add book fragment. Setelah itu perintah get support Get Support Fragment Manager digunakan untuk menukar atau mereplace isi layar dengan halaman yang baru secara mulus tanpa harus membuka jendela aplikasi yang baru. Kemudian ada Get Back Press Dispatcher. Jadi, ini adalah fitur tambahan untuk membuat aplikasi terasa jauh lebih rapi dan profesional. Di sini kita memodifikasikan fungsi tombol kembali atau back menggunakan back press menggunakan on back preset. Jadi sini sistem akan mengecek posisi pengguna saat ini. Jika pengguna sedang berada di halaman add book atau favorit, menekan tombol back itu tidak akan langsung mengeluarkan mereka dari aplikasi, melainkan akan mengarahkan mereka kembali ke halaman utama atau home-nya. Jadi, jika posisi mereka sudah berada di tab home dan menekan tombol back lagi, aplikasi baru akan benar-benar ditutup atau keluar. Sekian penjelasan saya mengenai tugas praktikum 4
Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih.